Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, perbanyak istighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalian istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah. Kita punya banyak dosa. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan air hujan yang deras yang bermanfaat buat kalian. Ada air hujan yang menyebabkan banjir. Rizki itu hilang. Banjir di mana kemarin di Pakistan kalau nggak salah jamaah ya. Untuk dapat melihat bagaimana rumah-rumah, hotel-hotel, mobil-mobil, sawah-sawah habis. Tapi kalau kita rajin istighfar, Allah kirim hujan yang bermanfaat. Kemudian Allah akan kasih harta. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, wa yumditkum bi amwal wa jannat, dikasih taman-taman, kebun-kebun, villa-villa. Wa yaj'al lakum anhar, Allah bikinkan buat kalian sungai-sungai. Allahu Akbar jemaah. Istighfar. Duduk, sekali duduk istighfar 100 kali. Itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kita itu kalau melaksanakan perintah kadangkala mudah, tapi menjauhi larangan sulit. Padahal yang namanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sebagian kita yang udah hijrah, udah belajar, merasa dia udah bertakwa. Padahal kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kau mau jadi orang bertakwa, jauhi yang haram-haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Sebagian kita berpikir ahli ibadah itu yang selalu baca Quran, yang selalu di saf pertama. Oke, itu termasuk orang ahli ibadah. Tapi yang paling ahli ibadah adalah orang yang meninggalkan yang haram-haram dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan tadi kita udah bacakan ayatnya di surat At-Tolaq ya. Surat At-Tolaq ini biasanya orang kalau mau bercerai itu bingung masalah masa depannya. Gimana nanti anak-anak. Ada seorang perempuan, dia sudah diceraikan 3 kali sama suaminya, kemudian suaminya balik lagi, si istri tetap mau karena urusan fulus, padahal udah nggak boleh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena sebagian kita itu sudah kadung seperti nyusu jemaah. Yang nyusu di perusahaan, yang nyusu di kantornya, dia berpikir, ya sudah sini, anak kalau keluar dari sini nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Seorang perempuan berpikir, anak cuma ibu rumah tangga Ustaz. Kalau anak diceraikan, bagaimana hidup anak? Kemana Allah yang selama ini memberikan rezeki kepadamu? Engkau dulu belum bisa apa-apa di perut ibundamu, Allah kasih rezeki. Engkau belum bisa berjalan, belum bisa ngomong, belum bisa bergerak, Allah kasih rezeki. Kok sekarang sudah besar, sudah bisa berusaha, bingung. Kadangkala tadi imannya lemah. Bertakwa kepada Allah, jangan bergantung sama suami. Ketika suami menceraikan, ya kalau memang kau masih cinta, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada suami yang diceraikan, ada istri yang diceraikan suaminya, alhamdulillah, anak kepingin pisah mulai bien. Ada jemaah. Tapi ada istri yang beranggapan itu musibah, dia cerai sama suami. Maka dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ingat sama Allah, yang kasih rezeki Allah bukan suaminya. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat kerjanya. Ketika antum di PHK, dikurangin gajinya, antum tenang. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat ini. Bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal. Tawakal yang sebenarnya, tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan, menggantungkan serta menyandarkan kepada yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, benar. Kita ini kadang-kala masih bersandar kepada uang kita. Aman, si ono duit. Masih ada mobil, masih ada ini, masih ada ini. Namanya tawakal sama Allah itu berlepas dari semua ketergantungan. Usaha, upaya hanya sebab. Kalau Allah tidak menakdirkan, nggak bisa jemaah. Kita lihat kalau Allah ingin menghabiskan harta manusia, Allah bakar rumahnya. Berapa banyak kita melihat satu kampung terbakar jemaah. Itu cuma sebab. Maka hendaklah kita berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian benar tawakalnya sama Allah, Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pernah lihat burung punya ATM atau punya kulkas? Ini burung berangkat ke toko sap beli kulkas barusan, lihat gak ada jemaah. Dan jumlah burung itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Kadangkala orang mau menghalangi burung dari rezekinya. Untuk melihat di sawah, mana umprit itu jemaah, sama orang diusir lagi. Yang tukang usir tidur jemaah, burungnya makan. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat dari rumahnya di pagi hari. Pagi hari wis rame burung itu jemaah. Makanya kalau antum mau bertawakal seperti burung, pagi hari udah bangun, udah baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Habis gitu bismikallahumma mutu ahya. Ya enggak, habis gitu bangun kerja. Ada orang habis baca doa itu tahu-tahu bismikallahumma amutu ahya. Ya gimana Ustaz, ana di PHK Ustaz. Lu bangun antum, cari usaha seperti burung, keluar pokoknya keluar. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik umatnya, berangkat ke hutan, cari kayu engkau, berangkat sana. Makanya kalau antum lihat ada orang-orang yang nyari botol-botol, itu kayak burung ya. Dia nggak tahu dapat apa nggak botol hari ini. Ya Allahu a'lam. Dia datang, dia buka tempat sampah. Oh, daun. Dia buka lagi. Daun. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang pagi hari dia nggak tahu mau makan apa, nggak tahu burung. Yang penting berangkat. Tapi pulang kenyang burung itu jam. Kalau masih punya rezeki burung itu kenyang. Tapi kita lihat ada anak-anak burung yang sudah rezekinya habis. Tahu-tahu mati di mana? Di rumahnya. Bapak ibunya ditangkap. Ya sudah, ini kehidupan. Tapi engkau bertawakal seperti burung. Bukan berarti nggak boleh nyimpen uang, boleh nyimpen uang, nggak ada masalah. Tapi hatinya tidak bergantung kepada simpananmu, itu bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, fokus ibadah. Niatkan ibadah. Antum bekerja pun niatkan ibadah, usaha niatkan ibadah. Orang yang fokus ibadah jamaah, semua diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki. Dan antum lihat. Kemudian yang kelima, berangkat haji dan umroh. Loh saat anak ini tersendat-sendat berangkat haji atau umroh. Yang punya rezeki berangkat haji. Ini kan wajib haji. Berangkat engkau haji. Jangan takut uangmu habis karena haji. Karena sebagian orang sekarang ini kalau mau haji bayar berapa jemaah? Kalau yang reguler itu 40 juta. Kalau yang plus ya ada yang 12.000 ya, 12.000 US dollar ya. Kalau yang furoda yang tahun ini bayar langsung berangkat bisa sampai 20.000 US dollar. Wah, kayak 100 juta. Oleh lah Avanza.
Kadang kala orang itu berpikir, betul, itu uang itu seakan-akan habis jemaah. Dia setorin, hilang uang itu, nggak akan kembali. Oh, itu pembuka rezeki, jangan takut. Setelah haji punya rezeki, berangkat umroh lagi. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umroh. Ikuti haji dengan umroh, umroh dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kil khabar hadis. Sesungguhnya dua amalan ini bisa menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Dulu pernah ada yang beranggapan orang yang haji berulang kali itu ya haji apa, haji setan atau apa. Pernah ada ungkapan seperti itu. Enggak benar. Berangkat haji lagi, tapi tolong hajinya yang mabrur. Haji mabrur itu di antara tandanya dia itu ketika pulang suka berbagi kepada orang lain, suka menyebarkan salam, it'amut ta'am wa ifsya'us salam, kata Nabi SAW. Tapi kalau orang berangkat umroh, berangkat haji, tetangganya kelaparan, oh ini nggak benar ini. Haji yang benar itu menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Anda masih ingat jemaah orang Madiun apa orang Kediri ya, ketika Anda wawancarai, Anda tanya sama dia waktu itu, Anda jadi jadi reporter radio di Madinah itu. Anda tanya, Bapak udah berapa kali haji Bapak? Alhamdulillah Pak Ustadz 3 kali. Kalau antum lihat wajahnya, lihat pakaiannya, ya Allah, nggak pantas gitu loh jemaah. Kalau dikatakan dia orang kaya, dia ngomong alhamdulillah sudah 3 kali Ustaz. Saya tanya, semuanya plus Bapak? Iya plus Ustaz. Ya apa ceritanya kok tertarik untuk haji lagi? Dia ngomong, ketika anak haji pertama sama istri, anak ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki, kita bangun masjid aja ya, kata dia. Oh iya Mas, insya Allah. Pulang Ustaz, haji itu alhamdulillah usaha kita sukses, kita punya rezeki, kita bisa bangun masjid Ustaz. Habis gitu dikasih rezeki lagi sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita daftar haji lagi. Pas haji kedua, anak ngobrol sama istri, nanti kalau punya rezeki mau apa kita? Insya Allah kita ngaspal jalan di kampung yuk, supaya orang-orang enak jalannya. Pulang haji kedua Ustaz, Masya Allah dikasih rezeki lagi sama Allah Ustaz. Kita aspal jalan di kampung, Allah tambahin rezeki kita, daftar lagi. Yang ketiga kali. Itu kalau antum yakin. Tapi ada orang yang perhitungan, Ustaz, ini kalau buat modal usaha diputer, piara sapi ini mati kabeh. Kadang-kadang orang berpikir itu dia ingin uangnya bagaimana bertambah, berangkat haji itu, berangkat. Itu termasuk pintu rizki, kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan hanya berpikir kita keluar duit Ustaz. Kalau usaha kan masih memungkinkan akan kembali. Antum berangkat haji, antum investasi buat akhirat antum. Niatkan buat akhirat, tentunya dihapuskan dosa ya. Insya Allah rezekinya ditambah sama Allah. Kemudian yang keenam, silaturahim. Udah tahu tuh kita hadisnya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi atharih falyasir rahimah. Yang ingin diluaskan rezekinya, yang ingin rezekinya nggak tersendat-sendat, nggak seret, silaturahim. Yang ingin dipanjangkan umurnya, silaturahim. Apa silaturahim itu? Silaturahim itu, jemaah, apa silaturahim? Nah, siapa yang tahu? Nah, hubungan, ya menghubungkan keluarga. Ada hadiahnya jemaah. Oh, no masjid jemaah. Seakan masjid jemaah. Didoakan, mungkin kurang silaturahim masjidnya. Nah, silaturahim itu seperti disebutkan Bapak tadi, menyambung atau berbuat baik sama kerabat. Berbuat baik sama kerabat kita, bukan sama sahib. Ada yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah, kita saudara sesama umat Islam. Tapi ada al-rahim, al-arham, itu kerabat kita yang satu mbah, satu kakek. Antum coba cari, anak ini sudah lama nggak ke paman ana umpamanya.
Ana ini sudah lama nggak ketemu sepupu ana, wala WA dia, wala apa, silaturahim. Malam ini yang belum punya grup WA, bikin grup WA. Grup WA satu kakek, dari bapak, dari ibu. Gunakan itu kesempatan untuk berbuat baik sama kerabat kita, walaupun cuma assalamualaikum. Masya Allah, anak punya grup ini karena kalau anak punya paman itu subuh cuma tulis apa, assalamualaikum, subuh. Masya Allah, anak lihat ya Allah ya, paman anak kirim itu, dan gunakan itu jamaah. Waktunya tanya jawab, si turung mari ya, urusan rezeki seret ini. Iya, bentar lagi tanya jawab, 5 menit lagi jamaah tanya jawab. Nah, silaturahim, berbuat baik sama kerabat. Antum cari tahu, sebagian orang ini yang merantau ya ke Surabaya, di antara pintu rezeki itu merantau jamaah, merantau, betul. Yang merantau ke sini, jangan lupa sama yang di kampung. Ustaz, bapak anak ibu anak sudah habis, sudah meninggal dunia Ustaz. Ya sudah, antum berangkat ke kampung, nyambangi paman-paman, keponakan-keponakan, sepupu-sepupu, sambangi mereka, ketemu sama mereka, lihat kondisi mereka. Oh, yang ini butuh bantuan, yang ini kayaknya perlu biaya sekolah. Itu penting jamaah, membuka pintu rezeki dan menambah waktu kita. Kebanyakan orang di kota besar itu nggak silaturahim. Apa penyebabnya? Nggak punya waktu. Nggak punya waktu, Ustaz. Sibuk anda bekerja. Antum kepingin punya tambahan waktu, silaturahim. Ditambah waktu. Dan alhamdulillah kalau bicara berbagi sekarang bisa kirim. Telepon aja bisa langsung dikirim jamaah. Sekarang antum dari sini tinggal pesan dikirim. Masya Allah, Masya Allah. Ada kemudahan. Maka silaturahim. Nggak harus berkunjung ya, bukan bertamu. Kalau kita bisa bertamu, tapi kalau nggak bisa, paling nggak kita kirim hadiah buat mereka, ucapkan salam kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, berinfak. Bersedekah itu juga membuka pintu rezeki, karena tiap pagi ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak itu ganti, dan berikan kepada orang yang pelit itu kebinasaan. Kemudian yang ke-8, menanggung atau berinfak buat para penuntut ilmu agama. Karena pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, anak ini kerja capek, ini anak punya adik belajar terus di tempatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi, boleh jadi engkau dapat rezeki gara-gara adikmu. Jadi ada kakak kadang kala ya, dia rela capek demi adik-adiknya sekolah, gak ada masalah. Insya Allah itu akan membuka rezeki buat antum. Antum cari anak-anak yang gak mampu sekolah, antum tanggung, khususnya yang belajar ilmu agama jamaah ya. Insya Allah Allah mudahkan rezeki antum. Kemudian yang ke berapa? 9 jamaah, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Kata Nabi SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Apakah kalian dikasih rezeki, dikasih pertolongan sama Allah, melainkan gara-gara orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya nih jamaah, sebenarnya kalau nggak ada orang lemah nggak jadi orang kaya. Antum bisa bayangin ya, orang lemah, saya nggak mau jual beras sama orang kaya. Bapak, yowis nandur dewi. Bayangkan orang kaya, kalau dia harus nanam sendiri. Yang piara ayam nggak akan berikan kepada orang kaya. Antum lihat yang piara ayam siapa? Orang-orang miskin jamaah. Yang kerja bersih-bersih sampah siapa? Orang-orang miskin. Negeri ini bisa bersih karena banyak orang miskin. Kita masih bisa terus menanam, bisa makan juga karena banyak orang-orang miskin. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Kalian dikasih rezeki gara-gara mereka. Kemudian yang terakhir, berhijrah. Yang punya kesulitan di kampungnya, di tempatnya, silahkan dia pindah ke tempat lain yang lebih baik ya, untuk menuntut ilmu yang agamanya lebih baik. Jangan takut antum berpikir nanti anak makan apa di sana. Kalau niat antum benar, Allah akan mudahkan rezeki buat kalian. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab jamaah. Nah, ana mau bertanya,
dulu ana terjebak dalam dosa pacaran, kemudian ana ingin berhenti dari dosa tersebut dan ana menikah dengan pacar ana, tapi secara agama dikarenakan istri ana masih kuliah semester akhir. Insya Allah ana nanti akan nikah secara negara setelah istri ana selesai kuliah. Pertanyaan ana, Ustadz, bagaimana cara taubat yang benar terhadap dosa ana dahulu? Iya, jemaah, banyak dosa yang menjadi penutup rezeki kita. Ada orang yang kasih rizki sama Allah terus padahal dia berbuat dosa, itu namanya istidraj, agar dia nggak bertobat dan mati dalam kondisi melakukan dosa. Alhamdulillah antum bertobat kepada Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama, antum harus menyesali, meninggalkan perbuat dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Lalu perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Insya Allah dengan cara seperti itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum. Bagaimana status pernikahan anak? Kalau secara agama, kalau pernikahan itu sah secara agama, dinikahkan oleh walinya, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab qabul, insya Allah sah secara agama, nggak ada masalah. Tinggal yang berkaitan dengan catatan negara ya, karena itu harus dilakukan di KUA umpamanya. Terus nikah ini mudah, jangan dibikin ruwet. Nikah itu nggak harus di gedung, nggak harus ngundang orang banyak. Walimah sunnah, nggak wajib. Antum punya rezeki, masya Allah. Kemarin pandemi itu, masya Allah jemaah, ada orang yang menikah yang hadir cuma 30 orang, itu pun kasih nasi kotak. Alhamdulillah, itu bisa kita lanjutkan sekarang. Jadi nikah, antum kalau nasi kotak nggak usah terlalu Ustaz, nasi kotak, anak sate Madura aja Ustaz. Iya, pulang dari masjid isya, ayo jamaah ke rumah anak, walimah, ada sate, fadol sate. Cukup jamaah. Kita jangan mempersulit diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak penting, yang kadang-kala hanya untuk berbangga-banggaan. Dulu itu kalau nikah nggak ada souvenir jamaah. Sekarang antum lihat harus ada souvenirnya. Kalau nggak ada souvenirnya nggak enak sama tetangga. Apalagi kalau pulang harus ngasih apa? Besek ya, kasih besek, kasih berkat ke orang-orang itu. Kalau antum mampu silahkan, tapi nggak mampu jangan memberatkan diri. Oh apa kata orang? Biar orang berbicara, daripada antum harus berhutang. Akhirnya susah. Malam pertama ini, ada malam pertama istri ini ngelihat suami ini ngelihat istrinya, mas apa mas katanya, mikirin utang itu gara-gara kawin di awakmu. Itu kan kesian jamaah. Jadi jangan sampai gitu, jangan sampai. Tadi antum nikah, kalau mau ke KUA secara negara datang. Kita mau nikah resmi, cuma walimanya ditunda nanti kalau punya rezeki, nggak apa-apa. Walimanya ditunda kalau punya rezeki. Jadi nggak harus walimah itu berbarengan. Ada yang nikahnya tahun ini, walimahnya tahun depan. Dilihat, loh kok sudah punya anak kata dia antum. Iya kita nikah udah tahun lalu sebenarnya, cuma kita ingin walimah sekarang. Nggak apa-apa jemaah, nggak apa. Ini pertanyaan kedua. Masya Allah, anak cuma dikasih jatah 3 pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir berarti. Jika menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi dengan tujuan supaya istri Anda bisa fokus skripsian agar tidak stres, mohon solusinya Ustaz. Nah, jadi menunda kehamilan atau mengatur kehamilan itu nggak apa-apa, tapi jangan membatasi, kecuali ada sebabnya. Ada orang udah, anak 2 anak cukup. Pak Harto berapa anaknya? Berapa Pak Harto anaknya? 5. Betul jemaah. Bung Karno berapa anaknya? Banyak mereka jemaah. Udah ada masalah rezekinya masing-masing. Jadi orang kadang-kadang berpikir 2 anak cukup. Kenapa Ustaz? Kalau banyak anaknya gimana sekolahnya nanti? Ini ada orang anaknya lahir, ya Allah, ya boleh kuliah gue, anak gaji 2 juta. Ini baru lahir, nanti dia punya rizki sendiri dan tidak makan rizki bapaknya. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah mengatakan, kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga. Supaya jangan sampai orang tua ini terbebani jemaah. Ketika dia mikir, sampai ada yang menggugurkan jemaah. Ketika ya Allah Ustaz, anak belum siap punya anak Ustaz. Kenapa? Anak masih ngontrak rumah Ustaz.
Terus kau lahir, wallahi jamaah antum tahu. Lihatlah, bukan cuma anak, antum semua merasakan. Ketika antum bujangan, antum punya apa? Ketika antum menikah, ada orang yang bujangan nggak punya mobil, rumah ngontrak. Setelah menikah, alhamdulillah punya rumah. Setelah punya anak, punya mobil. Subhanallah. Anak itu bawa rizkinya sendiri. Maka jangan pernah takut. Insyaallah. Habis sudah pertanyaannya jemaah. Tapi jemaah afwan jemaah, karena memang ana dikasih batasan pertanyaannya cuma 3. Yang sudah bertanya belum dijawab, jangan khawatir. Insya Allah bisa. Oh bisa lagi jemaah. Masya Allah. Lanjut lagi jemaah. Bukankah kita diperintahkan untuk punya banyak anak? Punya anak banyak? Iya jemaah. Bismillah. Niatkan punya anak 20. Walaupun lahir cuma 7, alhamdulillah. Tapi kan pahala niat sudah dapat jemaah. Di Jember itu ada satu orang kepingin punya anak 40 jemaah. Dia nikah beberapa wanita dia nikah ya. Kalau nggak punya anak dia ceraikan, karena memang dia nikah kepingin punya anak ya. Sampai anaknya kalau nggak salah 32. Tapi bapaknya mati, nggak sampai 40. Itu rizkinya cuma 32. Antum paling nggak separuhnya aja. Bagaimana sikap kita ketika takhayyul khurafat di masyarakat benar-benar terjadi, namun kita disalahkan ketika kita tidak mengikuti mereka. Jamaah, ini berkaitan dengan rizki. Banyak ya tempat-tempat yang diyakini bisa memudahkan rizki. Ada yang di gunung ya, gunung apa? Gunung Kawi ya, Alas Purwo. Ada tempat-tempat, ada yang modelnya di mana? Di lautan. Mereka supaya rezekinya lancar, dia potong sapi, melarungkan kepala sapi. Coba sebelum melakukan itu, orang-orang kita ajak berpikir, apakah memang Allah meminta kita melakukan itu, apa tidak? Kalau itu hanya inisiatif kita, apakah inisiatif kita sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, apa tidak? Kalau tidak, tinggalkan jamaah. Karena sebagian berpikir, kalau kita tidak melakukan ritual ini, ikannya jadi sedikit Pak Ustaz. Loh, yang ngasih makan ikan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kadang-kala kita terpaksa mengikutinya, kita tinggalkan, kita minta maaf ya Ma. Kita akan dicap sebagai orang yang tidak sosial kadang-kala dengan mereka. Betul. Ya, kita minta maaf. Laksanakan yang diperintahkan. Berbuat baik kepada tetangga, nolong tetangga yang susah. Ketika ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, antum minta maaf. Insya Allah masyarakat akan memaklumi antum. Tapi kalau antum yang sunnah nggak dijalani, menutup diri, nggak pernah berinteraksi dengan masyarakat, nggak pernah membantu tetangga, maka antum akan disalahkan sama masyarakat. Maka tolong berbuat baiklah kepada tetangga. Insya Allah tetangga akan memaklumi antum. Antum kalau katakan, afwan, anda nggak bisa ikut acara yang seperti ini, minta maaf. Kalau acara-acara yang lainnya, insya Allah anak ikut. Insya Allah dimaklumi sama masyarakat jamaah. Barakallahu fikum. Tapi ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ustaz, ana sudah bekerja, insya Allah tetap. Namun ana masih takut untuk menikah karena takut kekurangan. Banyak suami istri cerai karena faktor ekonomi. Mohon nasihatnya. Jamaah, orang menikah itu nggak harus punya kerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Faham nggak tuh? Jadi kadang-kala orang tua ini mau menerima menantu, ditanya, kamu kerja apa? Kalau kerjanya dia mengatakan, anak kerjanya serabutan. Waduh, repot ini anakku kalau dapat ini. Boleh jadi yang punya pekerjaan tetap di PHK. Berapa banyak yang sudah sukses bangkrut. Kalau cari menantu yang semangat bekerja.
bukan punya pekerjaan tetap, artinya dia tetap bekerja. Tentunya orang itu yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau dikatakan di sini takut menikah karena takut kekurangan, Allah Azza wa Jalla di antara yang membuka pintu rezeki ini menikah, jemaah. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalian nikahkan loh. Ya, yang perempuan-perempuan yang jomblo-jomblo, baik itu perempuan baik itu laki-laki, nikahkan. Kalau mereka fakir, Allah yang akan kasih dari karunia-Nya. Allah. Maka antum jangan takut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada 3 orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencukupi dia. Salah satunya wanakih lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, bukan menikah karena berzina. Banyak orang menikah karena takut aib, bukan, tapi dia menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka antum yang takut tadi, niatkan untuk menjaga kehormatan diri antum. Urusan rezeki antum yakin, dari awal anda sampaikan bicara iman tadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Istri antum tidak makan rezeki antum, anak antum tidak makan rezeki antum, terus yang dimakan rezeki mereka, yang dimakan rezeki mereka sendiri. Kemudian kalau pertanyaannya, karena banyak suami istri cerai gara-gara faktor ekonomi, karena banyak orang menikah gara-gara ekonomi. Perempuan dinikahi karena apa? Karena 4 hal. Karena kaya, karena cantik, karena bangsawan, yang keempat karena agamanya. Nabi menyebutkan agamanya alaihi salatu wasallam terakhir, karena kadang-kadang agama ini diabaikan sama orang jemaah. Maka Nabi mengingatkan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau kalau dapat perempuan yang agamanya baik. Selamat engkau hidupmu. Maka di sini kalau antum takut perceraian gara-gara ekonomi, cari perempuan yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, yang dia menikahimu bukan karena harta juga. Perempuan itu dengan kecantikannya bisa dapat laki-laki yang kaya. Laki-laki yang kaya walaupun tidak ganteng bisa dapat wanita cantik. Kalau ini yang jadi dasar pernikahan, maka tatkala ada masalah ekonomi, mereka akan bercerai. Si istri ngelihat suaminya, aduh kayaknya susah, sudah gugat cerai dia. Makanya banyak wanita ya, anak kesian juga ini, mudah-mudahan fenomena ini tidak banyak terjadi ya. Banyak wanita itu merantau jemaah ke luar negeri, ke Malaysia ya, mungkin ke negeri-negeri yang lainnya, ke Arab Saudi, ke Dubai. Gara-gara faktor ekonomi, suaminya nggak tanggung jawab, malas bekerja. Karena dia ketika menikah dulu, coba niatnya engkau apa menikah, kemudian apakah kriteria calon suamimu sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW? Apakah mau-maumu? Kadang-kadang maunya dia punya suami nggak sholat, punya suami nggak tanggung jawab, hanya dulu karena ngelihat tampan mau menikah dengan dia. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat para suami, engkau yang punya kewajiban memberikan nafkah. Kerja semaksimal mungkin, niatkan untuk memberikan nafkah, dan ketika engkau niat itu, insya Allah engkau fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.